Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fania Putri Agustin dari kelas TE 3B, Program Studi Teknik Elektronika Politeknik Negeri Cilacap. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan mesin insinerator dengan topik utama yaitu branding strategi, business model kanvas, dan pricing produk. Baik, kita masuk ke topik yang pertama, yaitu branding strategi. Berikut adalah gambar mesin insinerator. Mesin ini berfungsi untuk penghancuran sampah medis dengan melalui pembakaran dalam suatu sistem yang terkontrol dan terisolir dari lingkungan sekitarnya. Berikut fungsi mesin insinerator. 1. Insinerator merupakan suatu alat berupa tungku pembakaran yang bersuhu tinggi yang digunakan untuk memusnahkan sampah infeksius ataupun sampah bahan berbahaya dan beracun. Yang kedua, untuk merubah bentuk sampah menjadi lebih kecil dan praktis serta menghasilkan sisa pembakaran yang steril sehingga dapat dibuang langsung ke tanah. Yang ketiga, digunakan untuk mengolah limbah padat menjadi materi gas dan abu. Berikutnya ada spesifikasi produk. Yang pertama, pembakar sampah atau insinerator dengan ukuran ruang 60 x 70 x 70 cm atau memiliki kapasitas sebesar 0,294 meter kubik. Yang kedua, dinding ruang pembakaran didesain dengan menggunakan plat eser dengan ketebalan 2 mm, sedangkan bagian lantai digunakan plat eser dengan ketebalan 5 mm. Ruang pembakaran ini juga dilengkapi dengan pintu masukan dan pintu keluaran. Di dalam ruang pembakaran juga dilengkapi dengan kasap pembakaran. Kasap pembakaran berfungsi untuk mempercepat proses pembakaran pertama dan untuk keamanan pada pembakaran pertama. Terus terdapat cerobong asap yang dirancang dengan diameter 150 mm dan tinggi 1800 mm. Cerobong asap dibuat dengan menggunakan plat seng dengan ketebalan 1,5 mm. Berikutnya ada brand positioning. Dengan dibuatnya alat tersebut memudahkan untuk membakar sampah tanpa mencemari lingkungan sekitar, terutama pencemaran pada udara. Kebanyakan orang masih melakukan pembakaran sampah secara manual yang akan menimbulkan banyak asap sehingga dapat membahayakan lingkungan sekitar. Maka diciptakanlah alat insinerator, yaitu suatu alat yang dipergunakan untuk membakar bahan bakar kotor, minyak lumas, sampah, dan kotoran lainnya yang dapat dibakar sehingga dapat mengurangi pencemaran di air, darat, maupun udara. Selanjutnya, karakteristik brand. Produk ini sudah terjamin SNI atau Standar Nasional Indonesia. Bahan-bahan yang brand kami pakai dapat dalam pembuatan adalah bahan premium yang dijamin akan kualitas penggunanya. Standar keamanan produk juga teruji secara klinis. Mesin ini juga dibuat dengan perancangan sistem tetap, mampu membakar secara sempurna dan habis sampah yang masuk ke dalam alat pembakar sampah tersebut. Berikutnya, cara untuk mewujudkan kepuasan pelanggan. Produk kami menghadirkan layanan untuk tester, di mana pelanggan dapat melihat secara langsung mesin bekerja. Spesifikasi dan cara penggunaan alat kami sudah tertulis di buku panduan di mana setiap pembeli akan mendapatkannya. Kami juga memberikan garansi mesin selama 3 tahun dengan jasa 2 kali servis gratis pada bengkel resmi kami. Mesin Star Sirius ini sudah terjamin ramah lingkungan. Mesin ini bisa membakar berbagai macam sampah dengan cepat tanpa mengeluarkan asap dan bunyi saat mesin bekerja hampir tidak terdengar. Berikutnya kita akan membahas poin yang kedua, yaitu business model kanvas. Business model kanvas dapat menjelaskan hubungan 9 elemen model bisnis yang digambarkan secara visual, sehingga inovasi yang dibuat pada model bisnis perusahaan akan lebih mudah dipahami dan dimengerti. Walaupun ada beberapa versi, kira-kira secara garis besar sebagai berikut.
Yang pertama ada key partners. Untuk mendukung sumber daya utama, dibutuhkan mitra bisnis yang dapat membantu terciptanya proporsi nilai yang menjalankan strategi distribusi yang ada. Untuk itu, kita membutuhkan yang pertama supplier tetap untuk penyediaan bahan baku, vendor produksi, dan delivery service. Yang kedua, key activities. Key activities merupakan cara perusahaan menghasilkan dan menyampaikan proporsi nilainya pada konsumen dengan cara terjamin kelangsungannya, mudah pengelolaannya, dan dapat direplikasi. Dalam key activities juga terdapat pengembangan desain produk, quality control atau pemilihan bahan baku dengan kualitas yang baik, marketing, yang terakhir yaitu accounting dan financing. Berikutnya ada value propositions. Value proposition merupakan pernyataan keunikan produk atau jasa yang dijanjikan oleh perusahaan kepada customer segmen sehingga konsumen dapat menyelesaikan masalah utamanya secara lebih efektif, lebih mudah, lebih nyaman, dan lebih murah. Dalam value proposition terdapat 2 poin. Yang pertama performance, yang kedua customization. Berikutnya ada customer relationship. Di sini terdapat 3 poin. Yang pertama personal assistance, yaitu menjalin hubungan dengan perusahaan dan para pelanggannya. Yang kedua, memberikan bonus atau bingkisan kepada pelanggan yang didapati telah melakukan repurchase produk. Yang ketiga, communities, untuk lebih memahami apa yang diinginkan oleh pelanggan. Berikutnya yang kelima yaitu customer segment. Customer segment merupakan kelompok orang atau organisasi yang berbeda-beda yang ditargetkan untuk dilayani oleh suatu perusahaan karena dianggap menguntungkan perusahaan dalam menjalankan bisnis ini. Di sini kami memilih rumah sakit umum sebagai customer tetap, masyarakat umum, dan pabrik. Yang keenam ada key resource. Key resource menggambarkan aset-aset terpenting yang menentukan keberhasilan pengoperasian model bisnis. Aset-aset berharga inilah yang memungkinkan organisasi mewujudkan value propositions yang dijanjikan kepada pelanggan dengan baik. Sumber daya kunci ini berupa bahan baku, sumber daya fisik, yaitu bangunan dan peralatan, intelektual, yaitu merek, hak cipta, database pelanggan. Adapun manusia, finansial, dan material. Yang ketujuh, ada channels. Channels merupakan bagaimana perusahaan mengkomunikasikan atau mengantar dan berinteraksi dengan customer segmen dalam menyampaikan value proposition perusahaan. Dalam channels terdapat 2 poin, yaitu pertama, menggunakan platform media sosial, situs belanja online seperti Bukalapak, Tokopedia, Shopee untuk mengenalkan produk. Yang kedua, delivery service seperti JNT dan JNE. Yang kedelapan, cost structure, merupakan semua biaya yang muncul untuk mengoperasikan bisnis, contohnya pembelian bahan baku, produksi di vendor, delivery service, gaji karyawan, dan kualitas mutu barang. Yang terakhir yaitu revenue streams, merupakan kemampuan perusahaan dalam menghasilkan uang dari setiap customer segmen, antara lain pemasukan berasal dari penjualan produk. Karena di sini kita juga melakukan penjualan secara online, jadi pelanggan bisa melakukan pembayaran transfer via bank atau pembayaran tunai. Poin ketiga yang akan kita bahas yaitu pricing produk. Yang pertama ada direct material. Direct material merupakan alat yang digunakan dalam pembuatan suatu produk. Ada 6 alat pokok yang wajib kami miliki. Berikut bisa dilihat. Selanjutnya indirect material,
yaitu bahan mentah yang langsung digunakan dalam suatu proses produksi. Dalam suatu proses produksi yang dihasilkan oleh perusahaan, di sini kita membutuhkan ada 9 bahan yang digunakan dalam pembuatan produk. Berikutnya ada biaya tenaga kerja. Biaya tenaga kerja di sini dibagi menjadi 3 level sesuai dengan jenjang pendidikan. Yang pertama setara S1 dengan biaya per jam yaitu Rp300.000. Level kedua setara D3 dengan biaya per jam Rp250.000. Yang level ketiga yaitu SMA atau SMK sederajat dengan biaya per jam Rp90.000. Baik, selanjutnya ada biaya overhead. Biaya overhead di sini dibagi menjadi 3 kategori. Yang pertama ada biaya penolong, indirect labor, dan biaya pemeliharaan. Kita akan bahas satu persatu. Yang pertama, biaya penolong. Biaya penolong adalah bahan yang tidak menjadi bagian produk jadi atau bahan yang meskipun menjadi bagian produk jadi tetapi nilainya relatif kecil bila dibandingkan dengan harga produk tersebut. Ada 4 bahan penolong yang kita butuhkan. Bisa dilihat di sini. Yang kedua, ada indirect labor. Contohnya seperti BPJS Kesehatan, BPJS Ketenagakerjaan, dan transportasi. Yang ketiga, ada biaya pemeliharaan. Contohnya seperti spare part, biaya bahan habis pakai, dan yang ketiga, harga jasa servis dan perbaikan. Yang terakhir yaitu biaya total. Biaya total adalah hasil dari total biaya di atas dari jumlah direct material hingga biaya pemeliharaan. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.